wa khashwiyatul ulama, dan adapun kulitnya ulama, maksudnya ulama zahir ini ya. Jadi kulitnya ulama itu ulama zahir atau sumpeli ulama itu yushiruna, memberikan isyarah siapa khashwiyatul ulama bil a'mali, dengan amal-amal az-zahirati, yang zahir, kama yushiru, sebagaimana memberikan isyarah siapa at-turuqiyatu, apa namanya, kayak dukun-dukun itu. Jadi kayak bakul jamu, minal atibba'i, dari beberapa dukun, bidila idzohiril badani, dengan membenahi zahirnya badan, artinya ngobati zahirnya badan. Jadi ulama-ulama zahir itu memberikan isyarah itu kepada hal-hal yang sifatnya zahir saja. Jadi kayak tukang jamu saja, kayak tukang jamu. Wa ulamaul akhirati, adapun ulama akhir, itulah yushiruna, tidak memberikan isyarah siapa ulamaul akhirah illa bitathhiril batini, kecuali dengan membersihkan batin, anggota yang dalam, yang tidak tampak. Jadi yang dimaksud dengan hati itu bukan hati barangnya, tapi kontennya yang ada di dalamnya. Bagaimana orang memperbaiki hati, ngobati hati. Lah kalau ngobati hati zahirnya ya ambilkan dokter. Tapi kalau yang dimaksud dengan bagaimana hati ini supaya bersih, hati ini supaya tidak berpenyakitan, nah itu adalah ulama akhirat. Nah, ulama-ulama zahir, ulama-ulama dunia, atau yang seakan-akan ulama itu ya seringkali hanya memberikan isyarah kepada hal-hal yang sifatnya zahir. Jadi kayak dokter ngobati zahirnya. Tapi sedangkan ulama akhirat adalah ulama yang memberikan isyarah bagaimana cara membersihkan batin, membersihkan dalam kita ini. Waqat imawadi syarri, dan memutus sumber-sumber keburukan. Jadi hal-hal yang sifatnya buruk diputus. Jadi sumbernya di mana saja, sumber kejelekan yang ada dalam diri kita itu diputus. Biifsadi mana bitiha, dengan merusak sumber-sumbernya, sumber-sumber tumbuhnya mawadi syarr. Jadi yang menyebabkan orang itu berperilaku tidak baik itu apa? Nah itu yang kemudian dipotong, dihilangkan. Makanya kalau ulama-ulama yang batin itu tidak banyak bicaranya, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, lebih banyak menyendiri, lebih banyak bukan yang dipublikasi, bukan yang ditampilkan di papan-papan apa namanya, di papan-papan nama di tengah jalan dan sebagainya. Jadi mereka adalah orang-orang yang betul-betul bagaimana membenahi hati, membenahi hati.
Ini ulama-ulama yang kayak gitu sekarang ya udah sangat sulit nyarinya sudah sulit. Ya tapi akhirnya kan malayut drokukulu layut drokukulu. Kalau tidak bisa menemukan yang ideal ya, yang nggak ideal ya nggak apa-apa, daripada tidak sama sekali. Waqal imagharisiha, dan menjebol tempat-tempat tanamannya mawadi syarri. Jadi tempat-tempat tumbuhnya kejelekan-kejelekan itu di mana? Hilangkan. Minal qalbi, dari hati. Wa innama fazi'a, bahwasanya memilih siapal aksaruna, kebanyakan ulama, ilal a'mali, pada amal-amal az-zahirati, yang zahir, antadhiril qalbi, daripada yang membersihkan hati, antadhiril qulubi, daripada yang membersihkan beberapa hati. Mengapa? Lisuhulati a'malil jawarihi, karena mudahnya amal-amal anggota badan ini. Jadi karena kalau hal amalan-amalan yang batin itu kan sulit. Orang ikhlas, ngalah, kemudian suka memaaf, kemudian apa lagi, dermawan, kemudian ini hal-hal yang sulit. Tapi kalau orang nyuruh hal-hal yang zahir gampang. Orang nyuruh sholat, orang nyuruh puasa, orang nyuruh zakat, orang nyuruh, itu hal-hal yang zahir. Tapi yang tadi ya, bagaimana bisa fokus kepada Allah, bagaimana selalu ingat kepada Allah, ini hal yang batin. Jadi mengapa banyak orang menyuruh pada hal-hal yang zahir? Karena ya mudah. Wastis'abi a'malil qulubi, dan menganggap sulitnya amal-amal yang hati, amal-amal. Kama yafzau, sebagaimana memilih ilatila idzahiri, pada menampakkan atau ngobati perkara yang zahir. Siapa man, orang yastas'ibu, yang menganggap sulit, siapa man surbal adwiyati, untuk meminum obat al-mirrati, yang pahit. Kan orang itu tidak gampang nyuruh orang suruh minum obat itu rasanya pahit. Fala yazalu, maka selalu siapa man itu yang abu, capek siapa man, fintilai, di dalam ngobati zahir tadi. Wa yazidu, dan menambah siapa man fil mawadi, di dalam apa namanya, sumber-sumbernya penyakit tadi. Wa tatadha'afu, dan menjadi berlipat, bisebabtilah apal amrodu, beberapa penyakit. Jadi sama halnya orang yang hanya mengobati fisiknya saja, tidak mengobati batinnya, yang semakin lama semakin menjadi, semakin lama semakin. Kayak umpamanya tentang ngobati sombong, ngobati hasud, ngobati suudzon, ngobati takabur,
Nah itu hal-hal yang ini sulit sekali, hal-hal yang sulit sekali. Fa in kunta, maka jika ada siapa kamu itu muridan, orang yang menghendaki lil akhirati, pada akhirat. Kalau kamu termasuk orang yang menginginkan akhirat, wa taliban, dan orang yang mencari lin najati, pada keselamatan, wa hariban, dan orang yang lari minal halaki, dari kerusakan, al abadi, yang bersifat abadi. Kalau kamu adalah termasuk orang yang memang menghendaki akhirat, orang yang menghendaki keselamatan, orang yang mencari orang yang lari dari kerusakan yang abadi, fastaghil, maka sibuklah kamu bi ilmil ilali, dengan mengetahui beberapa penyakit al-batinati, yang bersifat batin. Jadi harus orang itu kalau kepingin selamat lah istilahnya itu, kalau orang kepingin selamat dunia dan akhirat, orang kepingin terhindar dari kerusakan yang abadi. Kerusakan abadi itu ya kerusakan di akhirat. Makanya orang itu harus sibuk mengetahui penyakit-penyakit batin. Harus tahu ini penyakit, diagnosisnya kan harus benar. Sebelum diobati didiagnosis dulu. Ini apa sih penyakitnya ini? Nah, penyakit batin itu kan orang itu muhasabah ala nafsi, yang bisa merasa jelek, merasa belum sempurna ibadahnya, merasa kurang, merasa begini, ini kan hal yang gak gampang. Wa ilajiyah, dan cara mengobatinya al ilalil ma'batina. Dan juga setelah diagnosis itu kan harus di di treatment, bagaimana cara mengobatinya. Alama, atas perkara fassalnahu, yang telah merinci siapa kami hu kepada ma fi rubu'il muhlikati, di dalam seperempat perkara-perkara yang merusak. Jadi orang harus tahu ini yang penyakit-penyakitnya itu apa saja, kemudian cara ngobatinya bagaimana. Nanti tahu penyakitnya tapi tidak tahu obatnya, ya sama saja. Saya itu lagi nge-share di PCNU itu, nge-share tentang general check up. Ada yang orang ngasih gratis 30 orang general check up. Itu tidak semua orang mau, karena khawatir penyakitnya ketahuan. Saya nyari 30 saja sudah share berhari-hari itu, mulai sebelum sampai sekarang belum penuh-penuh ya. Karena kiai-kiai takut kalau saya khawatir kalau ketahuan penyakitnya. Mestinya kan orang itu supaya tahu penyakitnya, setelah itu kemudian diobati. Malah khawatir ketahuan penyakitnya, nanti khawatir gulanya begini, nanti khawatir dia jantungnya begini, ginjalnya begini, dan sebagainya. Untuk bisa ngobati kan harus tahu dulu penyakitnya apa dulu. Semayan jaru, kemudian menarik bika padamu apa dzalika, demikian ilmu, ilal maqamatil mahmudati, kepada derajat-derajat al mahmudati, yang dipuji, al mazkurati, yang telah disebutkan, fi rubu'il munjiati, di dalam seperempat perkara-perkara yang menyelamatkan, la mahalata, dengan pasti. Orang kalau sudah tahu penyakitnya apa saja,
kemudian nanti cara ngobatinya bagaimana, maka orang itu akan akan selamat, akan masuk pada kelompok orang-orang yang punya derajat yang tinggi. Karena ya tadi selamat dari penyakit-penyakitnya hati tadi itu. Dan ini Masya Allah grogoti siapa saja ya. Tidak hanya orang yang bodoh, orang yang pinter juga sama. Karena ya setannya itu, kalau yang digoda itu ustadz itu ya setannya kelas ustadz. Ya kalau yang digoda itu syekh ya setannya yang kelas syekh yang goda. Makanya gak gampang, Insya Allah. Fa innal qalba, maka sesungguhnya hati itu idza faragha, ketika kosong qalba minal madmumi, dari perkara yang dicela, maka imtala'a maka jadi penuh qalba bil mahmudi, dengan perkara yang dipuji. Kalau hati kita ini sudah dikosongkan, dihilangkan dari hal-hal yang tidak baik, dari penyakit-penyakit hati, maka hati kita akan menjadi penuh dengan hal-hal yang terpuji. Allah ya, memang kita ngaji ini kan sebenarnya ya dalam rangka dandani hati kita ya, dandani hati kita. Tidak gampang, tapi ya memang harus terus menerus belajar ya, belajar. Wal ardu, adapun bumi itu idza nuqiyat, ketika dibersihkan, atau idza naqiyat, ketika bersih al ardu minal hasyishi, dari rerumputan, nabata maka cukul, maka tumbuh fiha, di dalam al ardu asnafuz zar'i, macam-macamnya tanaman. Waryahi ini, dan beberapa bunga-bunga. Jadi karena digambarkan kayak tanah itu kalau mau ditanami ya rumputnya dihilangkan dulu, baru kemudian ditanami padi, baru kemudian ditanami apa saja dan sebagainya. Karena ya kan kalau nanam padi tumbuh rumput otomatis, tapi kalau nanam rumput tidak akan tumbuh padi. Wa illam tafragh, dan jika tidak kosong qalbu min zalika, dari demikian al-mazmum, lam tumbit, maka tidak bisa menumbuhkan al ardu zaka, pada demikian asnafaz zar'i waryahin tadi itu. Nah kalau bumi itu penuh dengan tanaman-tanaman rerumputan, ya maka akan mengganggu tanaman pokoknya. Fala tastaghil, maka jangan sibuk siapa kamu bifurudil kifayati, dengan beberapa perkara yang fardu kifayah. Lasyama, apalagi jadi sibuk dengan mestinya yang fardu ain dulu, fardu kifayah
barulah kita ini kadang-kadang enggak, fardu kifayah aja enggak, mendahulukan yang sunnah malah ya, mendahulukan yang sunnah-sunnah, yang fardu ainnya malah terabaikan, yang terabaikan. Memang dibutuhkan kemantapan diri untuk itu, harus punya tekad, yang kuat untuk bagaimana memprioritaskan, pakai skala prioritas dalam diri kita ini, dalam ilmu, dalam amal dan sebagainya, itu pakai skala. Nah, kadang-kadang kan godaan di tengah jalan itu banyak sekali, gangguan-gangguan, handicapnya itu banyak sekali. Nah, kadang-kadang kita akhirnya terbawa arus oleh handicap itu, terbawa arus oleh rintangan tadi itu. Wa fi zumratil khalqi, dan itu di dalam kelompok makhluk, man ada orang qad qama, yang sungguh melakukan siapa man dia dengan furudul kifayah. Fa inna muhlika nafsihi, maka sesungguhnya perkara yang merusak dirinya man, fima di dalam perkara itu bi dengan man, salahul ghairihi, kebaikan selainnya man, itu safihun adalah kebodohan. Jadi kadang-kadang kita ini mementingkan orang lain dalam hal-hal yang sifatnya akhirat, ini tidak boleh. Tidak boleh. Kayak kita ini mendidik anak orang lain supaya anak itu tidak nakal. Lah kok anak kita sendiri nakal? Itu kan namanya kita ini mendahulukan orang lain daripada anak kita sendiri, atau banyak hal. Makanya ada kaidah itu, al-ithar fil umuri dunyawiyah mahmudun, wal itharu fil umuri ukhrawiyah mazmumun. Jadi al-itharu fil umuril ukhrawi dunyawiyah, mementingkan orang lain dalam hal urusan duniawi, itu terpuji. Itu terpuji. Contohnya kalau lagi bagi berkat apa bagi apa itu, mendahulukan orang lain dulu daripada ini, baik, namanya al-ithar fil umur dunyawiyah mahmudun, terpuji. Tapi wal itharu fil umuril ukhrawiyah mazmumun, mementingkan orang lain dalam urusan akhirat, kita ini tercela. Contohnya, jangan kadang-kadang kita ini nyuruh, sama sholat dulu, saya belakangan. Sholat dulu belakangan. Atau ada barisan yang kosong, kita lagi ada beberapa orang di belakang, maju. Nyuruh orang maju, sementara kita di belakang. Itu namanya al-ithar fil umuril ukhrawiyah. Nah, itu kayak hal yang kayak gitu kurang baik. Jadi lah,
apa namanya, ini biasa beda dengan orang ngimami. Kadang-kadang kan kita juga gitu, imam tidak mau aja. Kalau itu karena lebih kepada adab, kan? Lebih kepada etika, lebih kepada etika. Fama asyadda himaqatan. Fama maka adapun apa itu asyadda, yang lebih menyangatkan apa? Himaqatan pada bodohnya. Himaqataman pada bodohnya orang. Dakholat yang masuk apa al-afai, beberapa ular, wal aqaribu dan beberapa kalajengking, tahta thiyabi yang ada di dalam pakaian-pakaian Yaman. Wahamad dan bermaksud apa afai wal aqarib tadi, biqatlihi dengan membunuh man. Wawa sedangkan man itu yatlubu mencari siapa man mizabbatan kepada ini apa namanya, kayak penghalau itu loh, penghalau nyamuk itu, penghalau apa namanya, kayak sapu, kayak apa namanya, apa kipas dan sebagainya itu. Yadfa'u yang menolak siapa man dia dengan mizabbah, adzubaba pada lalat, anwari dari selainnya man, mimman daripada orang layu hunihi yang membutuhkan siapa man kepada man yang pertama. Wala yunji dan tidak menyelamatkan siapa man yang pertama kepada man yang kedua. Mimma dari perkara yulaqihi yang ketemu apa mau kepada man bintil kal hayati dari beberapa ular tadi, wal aqaribi dan beberapa kalajengking. Idza hammat ketika bermaksud apa hayat dan aqaribi dengan mas. Jadi kayak kita ini sedang ada ular, ada kalajengking sedang masuk di pakaian kita ini, mau memakan, mau membunuh kita dengan bisanya. Lah kok kita malah bantuin orang itu ya untuk menepis lalat, untuk menepis apa namanya, lalat atau lebah dan sebagainya dari orang lain ini, yang mereka tidak butuh sebetulnya. Lah kita kan sama dengan apa tadi, mementingkan orang lain padahal diri kita ini dalam keadaan bahaya. Diri kita dalam keadaan bahaya. Wa in tafarragta, dan ketika telah selesai siapa kamu min nafsika dari dirimu, wa tadhhiriha dan membersihkan nafsika, wa qadarta dan mampu siapa kamu ala tarki dzahiril itsmi atas meninggalkan zahirnya dosa, wa batinihi dan batinnya itsmi, wasara dan jadi apa dzalika demikian tarki dzahiril ismi wa batinihi dan menjadi itu daidan, menjadi kebiasaan laka bagimu, wa adatan dan menjadi kebiasaan mutayassaratan yang mudah fika di dalam dirimu.
Wa ma ab'ada dzalika minka. Wa ma dan adapun apa itu ab'ada yang menjauhkan apa ma. Dzalika pada demikian. Tarki zahiril itsmi wa batinihi minka dari. Fastaghil maka sibuklah kamu bifurudil kifayati dengan fardu kifayah. Artinya kalau orang sudah selesai dengan hal-hal yang sifatnya fardu ain, orang yang sudah selesai kaitannya dengan membenahi dirinya, ya, maka baru kemudian melakukan yang fardu kifayah, baru melakukan hal-hal yang berikutnya. Lah kita begini ini kan tujuannya bareng-bareng, bukan kok bahwa saya lebih baik, itu tidak sama sekali, ya, tidak sama sekali. Kita ini ngaji bareng-bareng ini sama-sama mencari bagaimana kita bisa menjadi lebih baik bareng-bareng. Kalau yang tadi kan memang stepnya itu orang bagaimana membenarkan diri kita dulu, ya, membenarkan diri kita dulu baru kepada orang lain. Kemudian orang itu tidaklah fardu ain dulu, baru kemudian ke fardu kifayah, kan gitu. Nah kalau kita ini ya bareng-bareng, kita ini belajar bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Warai fastagil maka sibuklah kamu bifurudil kifayati dengan fardu kifayah. Warai dan jagalah, warai dan jaga tadrija pada tahapan-tahapan. Tadrij itu artinya bertahap. Fiha di dalam furudul kifayah. Nah, baru kemudian faktati, mulailah kamu bikitabilai dengan Al-Quran, kitabilai ta'ala. Summa, jadi pertama Al-Quran. Summa bisunnati rasuli, kemudian dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa bi ilmi tafsiri, kemudian dengan ilmu tafsir. Wasairi ulumil Qur'ani, dan seluruh ilmu-ilmu Al-Quran. Min ilmin nasikhi, dari ilmu nasikh, wal mansukhi dan mansukh. Nasikh yang menghapus, al mansukh yang dihapus. Wal mafsuli, dan ayat-ayat yang dipisah. Wal mausuli, dan ayat-ayat yang disambung. Wal muhkami, dan ayat-ayat yang muhkam, yang muhkamat, yang pasti. Wal mutasyabih, dan yang mutasyabih, yang serupa. Jadi memahami Al-Quran yaitu dimulai dari tadi. Ada tafsirul ayat bil ayat, ada tafsirul ayat bis sunnah, ada tafsirul ayat bil ra'yi. Wa kadzalika juga demikian min ilmin nasikh ila akhiri tadi. Nasikh wal mansukh wal mafsul wal mausul wal muhkam wal tasyabih fi sunnati bil rasul. Tsumastagil, kemudian sibuklah kamu bil furu'i, dengan beberapa cabang. Artinya ilmu-ilmu seperti ilmu-ilmu fikih dan sebagainya. Wa adapun ilmu furu' itu ilmu madhabi, adalah ilmu madhab. Min ilmu fikih, dari ilmu fikih, dunal khilafi, bukan tentang masalah khilaf.
ilmu tentang perbedaan pendapat. Tsumma bi usulil fiqh, kemudian dengan pokok-pokoknya fikih, usul fiqh. Wa kadza, demikianlah seterusnya. Semastagil bil furu'il akhiri ila baqiyatil ulumi, pada ilmu-ilmu yang lain, alama atas perkara yang tasiu, yang luas, lau bagi ma'apal umur. Ya, artinya tahapannya ya tadi, artinya kita ini ya terus menerus belajar, ya terus menerus belajar dengan pakai skala prioritas tadi. Wa yusaidu, dan yang membantu fi di dalam tadi apa waktu. Ya, artinya ya kita menggunakan umur kita dan waktu yang memang kita bisa. Ya tentu saja setelah kewajiban-kewajiban yang lain, kewajiban kerja, kewajiban yang lain itu sudah terpenuhi, maka orang harus menggunakan waktunya untuk terus menambah ilmu tadi. Wala tastaghrik, dan jangan menghabiskan siapa kamu fi umroka pada umurmu, fi fannin wahidin, di dalam satu cabang. Jangan hanya satu cabang ilmu saja menurut Imam Ghazali. Minha, dari ulum, tolaban, karena mencari, lil istiqsoi, karena pingin mendalami luar biasa. Itu sebetulnya jadi maksudnya begini, jangan sampai orang itu umpamanya belajar nahwu sampai luar biasa mendalamnya, tapi ilmu-ilmu yang lain itu betul-betul tidak ngerti lah. Itu yang tidak boleh kayak begitu, hanya pada satu fan saja tidak boleh. Mengapa fa'innal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu katsirun, banyak, karena ilmu itu banyak. Wal umroh, sedangkan umur itu qasirun, pendek, karena umur itu terbatas, ilmunya banyak sekali. Wahadil ulumu, adapun ilmu-ilmu ini itu alatun, beberapa alat, wa muqaddimatun, dan beberapa pendahuluan. Walaisat, dan bukanlah apa hadil ulum itu matlubatan, dicari li ainiha, untuk sekedar ilmu saja, bali wariha, tetapi untuk selainnya ulum. Jadi ilmu itu bukan hanya pure ilmunya saja. Jadi bukan orang belajar fikih itu sekedar menghafalkan definisi dan syarat rukunnya saja, tetapi bagaimana untuk lainnya, artinya untuk mengamalkan, itu yang paling penting. Jadi bukan hanya sekedar menghafalkan definisi, tahu teori-teori kemudian. Jadi bukan pure ilmu. Ilmu itu bukan hanya sekedar sekedar ilmu saja. Karena mengapa ilmu dipelajari itu sebetulnya ya untuk liwairiha, untuk diamalkan, untuk aplikasinya itu. Wa kullu madan, adapun setiap perkara yutlabu, yang dicari apa ma, li ghairi, pada selainnya, karena selainnya ma, fala yang bagi, maka sebaiknya apa ayunsa, sekiranya dilupakan fi dalam ma apa al matlubu, perkara yang dicari tadi. Wa yustakfar, dan dan dianggap banyak apa minu dari ma. Jadi
Yang lebih penting ya tadi itu pada pengamalan. Jadi pada pengamalan, bukan pada ilmunya saja. Ilmunya saja dikumpulkan tapi nggak diamalkan kan ya nggak ada nilainya. Faktasir, maka ringkaskanlah atau pendekkanlah min sya'i'i ilmi lughati, dari terkenalnya ilmu bahasa, alama atas perkara tafhamu yang faham siapa kamu, minhu dari ma kalam al-arabi pada ucapannya orang Arab, watantiku dan mengucapkan siapa kamu bi dengan ma, wa min gharibi dan dari gharibnya ilmu lughat, ala gharibil Qur'ani atas gharibnya Al-Quran, wa gharibil hadithi dan gharibnya hadis. Jadi ya tidak sampai mendalam luar biasa sehingga ilmu-ilmu yang lain menjadi kalah, menjadi kurang mendalam. Jadi konsepnya Imam Ghazali itu kalau yang saya tangkap ini lebih kepada orang itu ya memang tidak harus belajar ilmu semuanya, tetapi bahwa ilmu-ilmu yang fardu ain itu orang harus ngerti walaupun tidak mendalam luar biasa. Tidak sampai orang menjadi ahli tafsir, tidak harus begitu. Tidak sampai orang menjadi ahli hadis, tidak harus begitu. Tetapi bahwa orang itu memang yang ngerti ilmu Quran, ngerti ilmu hadis, ngerti ilmu fikih, ngerti usul fikih, ngerti. Wajah dan tinggalkanlah at-ta'ammuqa pada mendalami, jerok nih mendalami, fihi di dalam ilmu lughat tadi itu. Waktasir dan pendekkanlah, ringkaskanlah, minan nahwi dari ilmu nahwu, alama atas perkara ya ta'alaku yang berkaitan apa ma bil kitab wa sunnati, dengan Quran wa sunnati dan sunnah. Jadi belajar ilmu nahwu juga begitu, tapi memang juga harus ngerti. Tapi ya jangan terlalu daki-daki. Nanti berbagai pendapatnya, ini Imam Sibawai, ini pendapatnya mazhab Kufah, ini mazhab Basroh, ini mazhabnya Abu Ali Al-Farisi, ini pendapat macam-macam itu dihafalkan semuanya. Ya nanti ilmu-ilmu yang lain menjadi ketinggalan. Yang penting tadi belajar ilmu nahwu bisa memahami Al-Quran, bisa memahami sunnah dan sebagainya. Fama min ilmin, maka tidak ada itu min ilmin dari ilmu itu illa walahu, kecuali itu walahu, itu walahu bagi ilmu iktisarun, ada memendekkan, waktisadun dan tengah-tengah, wastiqsaun dan memusatkan. Jadi ada kadar minimalnya, ada kadar menengahnya, ada kadar maksimalnya. Jadi kalau iktisar itu kadar minimalnya. Jadi setiap ilmu itu mesti ada kadar minimalnya, ada kadar middle-nya, tengahnya, ada kadar maksimalnya. Setiap ilmu begitu. Wa nahnu dan adapun kami itu nusyiru, memberi isyarah siapa kami ilaiha kepada iktisarun waqtisadun wastiqsaun tadi fil hadithi di dalam hadis
wa tafsiri dan tafsir, wal fiqhi dan fikih, wal kalami dan ilmu kalam. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan beberapa belajar hadis itu minimalnya kayak apa, kalau middle-nya kayak apa, kalau memusatkan bagaimana, belajar tafsir bagaimana, fikih juga sama. Nah, kemudian litaqisa, supaya mengkiaskan siapa kamu, biha dengan tadi iqtisad istiqsa fil hadis wa tafsir dan akhir tadi, ghairaha pada selainnya hadis, tafsir, fikih, kalam tadi. Jadi ada kadar minimalnya, ada kadar menengahnya, ada kadar maksimalnya. Fal iqtisar, maka ada pemeringkas minimalnya fi tafsiri, di dalam tafsir. Itu ma perkara ya belugu yang sampai apa madhi fal Qur'ani, pada kelipatannya Quran, fil miqdari, di dalam ukuran. Jadi maksudnya itu kalau belajar Quran itu udah tafsir yang tebalnya tebal Quran. Jadi paling tidak orang itu belajar tafsir itu belajar yang 2 kali lipatnya tebalnya Quran itu. Ya berarti kayak Jalalain, paling tidak orang belajar tafsir Jalalain. Tapi waktu itu belum ada Jalalain ini. Kama seperti kitab Nawawi yang mengarang kepada siapa? Aliun Al-Wahidi An-Naisaburi, Imam Ali Al-Wahidi An-Naisabur. Bahwa adapun itu Al-Wajizu adalah tafsir Al-Wajiz. Jadi tafsir yang tebelnya itu hanya 2 kali lipatnya Al-Quran. Itu minimalnya. Jadi minimal orang harus belajar kayak gitu. Wal iqtisadu, adapun sedengannya, middle-nya, tengah-tengahnya, sedang-sedangnya, itu mah perkara ya belum yang sampai apa masalah sata ad'afil Qur'an, 3 kali lipatnya Quran. Ya berarti bisa kayak tafsir Ibnu Katsir 4 jilid, ya, tafsir Ibnu Katsir. Kemudian kalau tafsir Munir itu 2 jilid. Tapi kalau tafsir Munirnya Wahbah Az-Zuhaili itu 16 jilid. Mafatihul Ghaib tafsir Fakhrur Razi itu malah ada berapa itu? 32 jilid. Saya punya ini. Duen-duen. Kama seperti kitab Nawawi yang mengarang kepada siapa Imam Ali pada fil wasiti, di dalam kitab Al-Wasit, fi, di dalam tafsir. Wama waro azalika, wama ada penukar waro azalika, yang selebihnya itu namanya istiqsaun, yaitu artinya memuncakkan, memusatkan, maksimalnya, memaksimalkan. Mas mustagnan yang tidak dibutuhkan apaan dari istiqsa tadi itu. Fala maradda, maka tidak ada tempat menolak itu maujud lahu bagi ilantihail umri, pada menghabiskan pada atau sampai akhirnya umur. Jadi belajar tafsir ya begitu. Minimal juga belajar, tidak boleh kemudian orang tidak belajar sama sekali. Nah minimal yang tebalnya, jadi ukurannya tebal dengan standar kitab yang Imam Ghazali tahu ketika itu adalah karangannya Syekh Ali Al-Wahidi An-Naisabur tadi itu. Minimal kitab Al-Wajiz ya. Kalau yang tengah-tengah kitab Al-Wasit,
Kalau yang lebih besar lagi ya berarti itu namanya istiqsa, namanya orang yang mendalami lebih lagi.